Kalau secara dukungan seperti PKB sebenarnya sudah 4. Ya. Jadi sudah 4 partai memberikan dukungan kepada Anies. Yang ini tanda kutip informasinya. Saya spekulatif kalau ini. Sebenarnya Anies di Jakarta ditargetkan hanya mendapat 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sahabat fraksi netizen. Hari ini kita akan bincang-bincang lagi tentang situasi yang sekarang ini sedang hangat, yaitu Pilkada DKI Jakarta. Oh, namanya sudah bukan DKI lagi ya, tapi DKJ. Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Iya. Ini teman-teman, saya bersama dengan Bang Kis Khalifah. Ini beliau adalah dari dulu merupakan sosok yang terkenal ya, yang pendukung beratnya Pak Anies Baswedan. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol banyak tentang pilkada saat ini. Makasih ya Bang atas waktunya. Oh, saya merasa terhormat kedatangan tamu orang keren kayak kamu. Iya, makasih Bang. Ini biar teman-teman di fraksi netizen banyak tahu juga tentang apa yang terjadi. Nah, saya tuh baca bahwa di DKI, di Jakarta ini banyak sekali kelompok-kelompok yang sudah mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon gubernur. Saya catat ada kelompok jaringan rakyat miskin kota, ada kemudian kelompok warga kampung Bayam, kemudian ada juga yang kelompok alim ulama. Belum lagi nih banyak sekali orang-orang yang pasang spanduk di rumah-rumah itu Bang. Nah, ini agak beda ini Bang dibanding dengan pilkada-pilkada yang lain, di mana warga yang justru meminta Pak Anies Baswedan untuk maju. Nah, ini Bang Gis ya, ini kenapa sih mereka ya Bang, kok bisa mereka itu begitu antusias untuk mendukung Anies Baswedan maju lagi sebagai gubernur Jakarta? Oke, jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah keinginan untuk mendapatkan lagi apa yang mereka dapat di masa sebelumnya. Jadi bukan hanya jaringan rakyat miskin kota atau kelompok alim ulama, tapi warga di Kemayoran, warga di Tanjung Priuk itu memasang spanduknya itu berikut dengan RW setempat gitu. Jadi ada tulisan RW apa segala macam, itu mereka yang memasang itu. Karena selama 5 tahun Anies memimpin Jakarta, mereka itu dimanusiakan. Misalkan ada perbaikan jalan di kampung itu, maka perbaikannya itu tidak ditender kepada kontraktor, tetapi dikerjasamakan dengan warga. Otomatis pelaksanaannya menjadi lebih baik karena kalau warga yang di sini yang kerjakan kan dia nggak akan kurang gitu mutu pekerjaan, kira-kira gitu. Yang kedua, warga merasakan bagaimana penambahan taman di Jakarta. Jadi kalau Mbak Tata duduk dimanapun di Jakarta, dimanapun ya, misalkan di sini atau di tempat lain, di kelurahan lain, maka tidak sampai 1 kilometer Mbak Tata akan menemukan taman. Ya. Jadi selama Anies memimpin itu kurang lebih ada 420 taman, baik yang baru maupun yang direvitalisasi. Totalnya itu kurang lebih 420 taman. Lalu banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka. Nah, ketika di masa PJ sekarang, hal-hal yang mereka rasakan di masa Anies tidak mereka rasakan kembali, maka kebutuhan untuk meminta kembali Anies itulah tinggi ya. Karena sebenarnya bukan karena Aniesnya, tapi kepemimpinan yang Pak Anies itulah yang mereka harapkan gitu. Karena kebetulan 5 tahun sebelumnya adalah Pak Anies dan itu konkret, maka mereka berharap kembali agar Pak Anies menjadi gubernur DKI lagi gitu. Ya, memang saya masih keserimpat-serimpat ada ngomong DKI. Iya, kita belum terbiasa ya. Belum terbiasa. Walaupun ibu kotanya juga nggak jelas jadinya. Iya, presiden masih di sini, MPR masih di sini, ya itu anyway. Lah memang Bang, itu kalau di media dan media sosial itu memang banyak sekali keluhan-keluhan ini Bang. Jadi itu saya membaca ada yang
kartu Jakarta Mahasiswa Unggul nih, beasiswa untuk KJMU. beasiswa untuk mahasiswa ya dari Pemprov DKI. Ini dikurangi kuotanya itu Bang. Jadi hanya sepertiga kalau nggak salah ya, ada 7.000 sekian saja dari yang sebelumnya 19 ribuan. Kemudian juga Dikurangi itu kurangi kuantitasnya. setelah berjalan diputus atau yang lama Yang tetap, yang ini Oh, yang hanya sudah tidak. nerima tuh Bang, justru mereka makanya protes tuh mereka di sosial media. Kemudian yang lain juga yang protes adalah kartu lansia Jakarta. Mereka protes kenapa kok yang tadinya nerima 600 mereka cuma nerima 300. Ya. Ya, jadi kemudian juga yang terakhir ini yang banyak diprotes juga, kenapa yang tadinya itu harga rumah di bawah 2 miliar itu nggak kena PBB, sekarang mulai kena lagi. Nah, itu yang mereka itu heran, kenapa kok sekarang zamannya gubernur baru ini diacak-acak semua itu Bang, seolah-olah ya menurut mereka. Jadi bisa kita lihat ya, kondisi sekarang ini kan relatif kondisi normal. Ya, Kondisi normal di mana ekonomi sudah bergerak kembali, lalu bisnis as usual udah berjalan gitu kan. Tentu saja dengan bisnis berjalan maka pendapatan daerah relatif normal seperti tahun-tahun sebelum COVID. Kita bisa bandingkan pada saat COVID, ketika Jakarta itu terkontraksi pendapatannya kurang lebih sekitar 47%. Jadi kurang lebih terpotong hampir 50%. Iya. Separuh. Tapi semua kebijakan-kebijakan kepada masyarakat itu tidak ada yang berubah. betul. Bahkan KJP Plus, kartu KJMU. lansiu, tidak ada yang berubah, tetap. Ada yang berubah adalah gaji, bukan gaji, TKD pegawai Pemprov Ya. dipotong 50%, Iya. yang 25%-nya dikembalikan lagi. Iya, betul. Yang kedua, ini adalah ketidakmampuan dari PJ Gubernur sekarang dalam mengelola pendapatan ekonomi Jakarta. Sesungguhnya karena dengan seperti itu kan minus dibanding di masa Anies Ya, pendapatannya. ya. Berapa triliun saya lupa itu, tapi minus lah gitu. Jadi yang ketiga, dia tidak punya keberpihakan kepada masyarakat banyak, terutama kaum miskin. Contoh yang paling sederhana adalah warga Kampung Bayam yang sudah dijanjikan oleh Anies untuk mendapatkan tempat, lalu oleh PJ yang sekarang malah diusir Iya. dari tempatnya. Udah dikasih kunci loh Bang katanya. Ya kan? Jadi Zaman sudah ini. didata, jadi sebelum 1 minggu sebelum Pak Anies berakhir, mereka rapat Pemprov DKI beserta Wali Kota Jakarta Utara bersama Jakpro, lalu menyusun nama-nama yang berhak menempati Kampung Bayam dengan nomor rumahnya. Ya. Lalu ada beberapa hal persoalan administrasi yang belum selesai. Oleh karena itu, pada saat bertemu dengan Pak Heru, Anies sampaikan semua. Dan salah satu kewajiban, kan gini, PJ itu tidak punya program baru. Kewajiban dia adalah melaksanakan program gubernur sebelumnya. Itu tertuang dari ketentuan Mendagri itu. Tetapi dia menggunakan cara lain dengan kebijakan lain untuk warga Kampung Bayam tidak mendapatkan tempat yang katanya dipindahkan. Terkait dengan KJMU yang ke tempat datang dipotong, juga kartu lansia di 300.000 dari 600.000. Lalu sekarang PBB. Jadi caranya dia itu bukan membatalkan kebijakan di bawah 2 miliar bebas PBB, tapi dia menaikkan nilai NJOP pajaknya itu jadi 0,5. Otomatis imbasnya rumah di bawah 2 miliar tetap kena pajak gitu lah. Jadi dia menggunakan cara lain ya, dalam tanda petik tipu muslihat lah sebenarnya itu. Dan tentu saja semua kebijakan ini adalah
kebijakan yang sesungguhnya tidak mampu mengelola APBD DKI. Ya. APBD DKI. Kalau dulu bisa kok sekarang nggak bisa. Kan perannya sederhana aja kayak gitu. Kalau dulu bisa, apalagi kalau kita bandingkan di saat COVID. Ya, dulu pandemi, sekarang enggak. Kalau Mbak Tatak lihat di Jalan Sudirman JPO, Ya. itu ada jembatan namanya Pinisi. Ya. Itu dibuat saat pandemi. Betul ya. Dan itu jadi. Jadi, betul. Yang kedua, jadi ini bukan hanya yang untuk masyarakat nih, Ya. yang infrastruktur aja nih. Lalu yang saat pandemi juga sedang dikerjakannya dan tidak mangkrak, itu di arah ke Depok. Tapal kuda, bahkan dua itu, jadi 4 malah yang itunya yang dibangunnya, dan itu juga terselesaikan dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Pak Anies? Oleh Pak Anies adalah dia menggunakan cara lain, tidak hanya mengandalkan pendapatan APBD, tetapi kan ada bangunan-bangunan yang mendapatkan denda, nah itu dilimpahkan ke program-program yang sedang berlangsung, kira-kira kayak gitu. Dia bisa juga memutar cara ekonomi di Jakarta itu dengan mengadvokasi ratusan ribu UMKM. Diadvokasi masuk ke pasar online, punya NJOP, punya NPWP, dengan pasar mereka bergerak. Kan Pemprov juga mengutip dengan ada pasar itu. Betul. Pendapatannya kan Pemprov dapat. Jadi memang agak berbeda orang yang mengerti, memahami tata kelola pemerintahan dengan orang yang memang hanya sebenarnya dia bekas ASN DKI. Positioningnya itu kan ditempatkan. Mungkin kalau kerja sektoral dia bisa sebagai sekedar wali kota Jakarta Utara atau sebagai Tapi ketika menjadi gubernur, maka dalam bahasa saya otaknya nggak nyampe. Bahkan katanya nih ada netizen yang mengatakan ini ada agenda memang untuk menghapus kinerja Anies Baswedan. Bukan ada agenda, bukan agenda. Kalau itu sudah dilakukan. Salah satunya adalah mengganti tagline Jakarta Kota Kolaborasi menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Yang mana kota kolaborasi itu fontnya segala macam semuanya itu buat baru tuh. Orang-orang muda dan melibatkan anak muda ya itu Jakarta, ya. Sementara yang Sukses Jakarta untuk Indonesia yang tagline-nya mirip Orde Baru banget. Itu nggak kekinian, sangat orba dan kuno banget itu dengan asal bukan Anies dong kelihatannya. Kayaknya bukan agenda khususannya dia ya. Kayaknya agenda khusus pesanan itu. Wow. Jadi memang karena kalau agenda khusus dia, apa kepentingannya? Apa kepentingannya ya? Kan begitu. Ya betul. Nah, kan bisa kita rupa-rupanya ini sudah sejak dulu ya Bang. Jadi yang akhir-akhir ini sebenarnya kan ketika warga sudah masif minta agar Anies Baswedan jadi gubernur, dan akhirnya kemarin ada PKB ya yang sudah menyatakan Anies Baswedan sebagai calon tunggal dari PKB Jakarta mengusulkan ke DPP-nya, dan alhamdulillah ini merespon warga. Anies Baswedan yang mengatakan siap kan akhirnya kan. Nah pertanyaannya sekarang adalah partainya ini Bang. Nah partainya ini dari kemarin yang pendukung partai di Pilpres ya Koalisi Perubahan. Ini kok baru PKB nih Bang? Apa kabar dengan PKS dan Nasdem ini? Oke, kalau secara dukungan seperti PKB sebenarnya sudah 4. Ya. Jadi sudah 4 partai memberikan dukungan kepada Anies, dan sama sebenarnya dengan PKB itu. Jadi PKB itu DPD ya, Jakarta. Lalu kalau PKS kan istilahnya DPW. DKI juga sudah menyatakan juga rekomendasi ya. Nasdem juga sudah sebenarnya sudah juga, jadi dan sudah mengirim surat gitu. Nasdem sudah mengirim surat dari DPW ke DPP-nya. Nah bedanya kalau PKB hanya 1 nama, Nasdem 3 nama, yaitu yang pertama Pak Anies, yang kedua Pak Saroni, yang ketiga Wibi. Tapi silahkan DPP yang memilih. Kalau DPW PKS hanya 1, Anies saja. Yang menarik adalah dari seperti ini,
ternyata DPD Jakarta Ya. juga mengirim surat ke DPP mencalonkan Pak Anies dengan wakil-wakilnya Charles Honelis Kausa, Dan Pras. Jadi PDIP juga mencalonkan satu nama Iya. saja untuk calon Mencalonkan gubernur ya satu Pak. nama. Oke. Jadi Dan sebenarnya sudah 4. sudah 4. Cuma kelihatannya memang ada dinamika karena waktu itu Bang, saya ingat bahwa setelah kemudian Nasdem Jakarta mengirimkan rekomendasi itu, kemudian setelah itu ada dari petinggi partainya mengatakan lebih prefer di dalam gitu. Jadi bukan kader. Ya macam-macam lah. Jadi Ya. terjadi dinamika. Tapi yang jelas kalau dari dukungan partai secara DPW atau DPD DKI Jakarta sudah 4. Iya. Kalau secara dukungan partai. Dukungan partai. Tinggal kita melihat keputusan dari DPP-nya. DPP-nya. Karena kan selayaknya DPP memutuskan berdasarkan aspirasi dari DPW ataupun DPD kan Iya, begitu, iya. gitu kan. Nah, kalau dalam konteks DPP bahwa terjadi dinamika, saya kira wajar-wajar saja karena memang selama ini adalah terkait dengan pernyataan Anies sendiri, pilihlah jalan yang mendaki. Jadi kalau dia sedang dalam ini, selalu jalannya dia itu bukan jalan yang landai, selalu jalan yang mendaki. Gitu. Dalam konteks yang partai-partai itu, kita nggak tahu apa problem Anies dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Jokowi. Tapi kok rasanya selalunya Anies dihalangi untuk berada dalam posisi yang punya otoritas untuk kebijakan publik. Padahal Anies Baswedan selama ini saya lihat ya tidak pernah bersikap oposan terhadap Jokowi, tidak pernah karena ketika diberhentikan jadi menteri pun beliau tetap berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah memberi kesempatan. Yang oposan itu pemerintah pusat terhadap DKI Jakarta. Itu yang aneh Bang, aneh sekali. Karena tidak ada alasan sebenarnya kalau dari sisi Anies Baswedan pribadi ya. Banyak hal saya bisa memberikan contoh-contoh kalau itu gitu loh. Ketika Anies mengatakan bahwa akan menginjak rem darurat ketika COVID mulai tinggi lagi, lalu keluar berita Anies akan melakukan PSBB total. Padahal tidak ada pernyataan Anies tentang PSBB total. Lalu Erlangga Hartarto menyatakan kerugian terhadap pernyataan itu di bursa saham sebesar 300 triliun. Padahal bursa saham kita itu perharinya itu fluktuasinya 6-7 triliun. Kan nggak logik mengatakan kayak gitu kan. Gitu kan. Yang kedua bahkan yang saya sayangkan adalah seorang menteri seperti Muhadjir contohnya. Mengatakan bahwa bansos double. Padahal bansos dari pemerintah diterima, tapi Pemprov DKI juga perlu kan. Dan bansos itu kan bukan barang yang tidak dimakan, tapi barang yang bukan bentuknya seperti sepeda atau bukan. Itu kan bahan makanan yang tetap aja habis. Lalu ada lagi tentang berbagai perbedaan cara pandang terkait COVID. Yang kurnya mereka itu aneh-aneh lah gitu kan ya. Sepertinya Pemprov DKI itu pada saat itu masih Pemprov DKI itu selalu dioposisikan oleh Pemprov. Jadi sama pemerintah pusat. Jadi terbalik sebenarnya. Dan yang paling faktual adalah Formula E. Kan kita paham bagaimana Formula E itu ingin dihambat. Ya kan kita paham itu cerita itu sebagai cara untuk menghambat Anies Baswedan ya sebenarnya. Bagaimana izin untuk barang keluar dari imigrasinya susah, lalu tidak ada BUMN yang ikut terlibat macam-macam gitu kan. Lalu paduan suara para buzzer otak dikit itu yang tiap hari macam-macam lah itu kan nggak mungkin mereka berlandangan sendiri tanpa ada yang mengorkestrasi itu dan tentu saja ada dananya. Jadi selama ini ya memang
Entah kenapa kita juga tidak paham kenapa Anies selalu diposisikan seperti itu. Tetapi dengan demikian maka kita semakin bersemangat dukung Anies karena dia semakin membuktikan siapa dirinya. Iya, betul. Dan di sisi lain presiden kita justru kemudian kita jadi makin kehilangan ekspektasi ya dengan adanya dukungan beliau yang terang-terangan kepada putranya, karena ini sama saja dengan menyuburkan praktek korupsi, kolusi, nepotisme itu atau politik dinasti itu ya Bang. Yang saya sayangkan dari itu semua adalah begini, tahun 77 saya masih SMA itu, sekitar kelas 1 masih SMA itu, membaca korannya itu kalau saya tidak salah Pelita. Dulu korannya P3 tuh. Ya. Lalu di situ ada tertulis testimoni atau pidato kebudayaan dari Muchtar Lubis tentang manusia Indonesia. Ya. Tidak bertanggung jawab, hipokrit, lalu tapi ada positifnya, ada gotong royong, macam-macam gitu. Feodal, itu pidato kebudayaannya Muchtar Lubis. Dari situ kita memotret kebudayaan kita itu kan. Lalu para aktivis melakukan pada saat saya kuliah, melakukan aksi informasi. Karena di masa Soeharto itu tekanannya begitu tinggi, maka kita melakukan proses-proses advokasi dan aksi informasi berbagai macam tulisan. Kita menulis di mana-mana gitu kan. Dan salah satu media yang memberikan ruang untuk itu ada jurnal Prisma P3S. Ada jurnal Ilmu dan Budaya UNAS, kalau saya suka nulisnya di jurnal Ilmu dan Budaya UNAS, lalu ada Kompas, ada Tempo, dan macam-macam di masa itu. Lalu berlangsung reformasi 98. Itu semakin kita berusaha menggerus agar budaya kita bertumbuh. Kan budaya itu kan harus bertumbuh. Nilai-nilainya itu harus mengikuti kemanusiaan yang sekarang, gitu, bukan ke masa lalu. Ketika presiden yang sekarang Jokowi menjadi presiden, maka kita dikembalikan kembali ke masa lalu hingga institusi partai yang harusnya menjadi tonggak demokrasi itu dibuat sedemikian rupa menjadi tunduk dan patuh kepada dia. Iya, ini luar biasa sebenarnya ya. Sangat luar karena biasa. Kemudian seorang Jokowi, luar biasa kacaunya. Ya, seorang Jokowi bisa memegang partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju. Ada perbedaan, ada persamaan antara Anies dengan Jokowi. Ya, apa tuh Bang? Persamaan Anies dengan Jokowi sama-sama merakyat. Oke. Sama-sama merakyat. Itu persamaannya. Perbedaannya, Anies pintar, Jokowi licik. Ya, beda ya. Kalau dalam bahasa Jawa tuh pinter sama minteri, nah itu beda. Orang pinter itu orang yang pintar. Kalau minteri ya itu yang licik itu. Nah ini ngomong-ngomong ya soal minteri ini kita nggak tahu sebenarnya alasannya apa, kenapa kok bisa membuat Anies Baswedan ini sebagai musuh ya. Nah tapi Bang, ini kenyataannya di koalisi partai-partai politik ini juga banyak kabar-kabar ini Bang. Termasuk dari Presiden PKS sendiri udah mengaku tuh Bang, saya ditawari nih untuk menjadi wakil gubernur oleh koalisi ini ya, oleh pihak Gerindra, kan Koalisi Indonesia Maju. Nah, jika itu ya, dan kemudian di sisi lain kan mereka ingin mendorong Ridwan Kamil ya untuk maju di Jakarta ini sebagai bagian juga untuk menjegal Anies Baswedan. Padahal Golkar sendiri sebenarnya keberatan ini Bang terhadap Ridwan Kamil maju di DKI kan? Iya. Karena kepentingan Golkar sudah pasti kan Bang. Kalau di Jawa Barat, voters Jawa Barat, penduduk Jawa Barat itu akan jauh lebih besar daripada Jakarta kan? Dari pemilih Jakarta. Dan mereka akan lebih menguntungkan buat partai jika itu. Nah, tapi ini
dalam upaya untuk menjegal Anies Baswedan DKI, kelihatannya segala upaya dilakukan termasuk tadi Bang tawaran-tawaran ini gitu ya. Sudah berlangsung. Sudah berlangsung. Nah, ini kira-kira gimana? Seberapa serius mereka itu upaya-upaya untuk menarik partai-partai ini? Serius, sangat serius. Bang? Sangat serius. Sangat serius. Dan itu kita kan sudah dengar dari berbagai sumber ya. Lalu diungkap oleh bocor halusnya Tempo, gitu kan. Jadi kan bahkan sampai kepada pengembalian ongkos pemilu. Pilpres. Wah, luar biasa kemarin, mendapat jatah wakil gubernur, dapat menteri, gitu kan. Dan saya dapat informasi lainnya bahwa Ridwan Kamil juga tidak pede maju Jakarta tanpa dapat dukungan dari PKS. Jadi salah satu prasyarat yang diminta oleh Ridwan Kamil adalah dukungan dari PKS. Oleh karena itulah PKS menjadi kuda hitam ini, Bang, yang untuk ditarik gitu. Tetapi kalau kita melihat dari teman-teman yang di DPP PKS, beberapanya ya, saya tidak mengatakan semua, beberapanya tetap menyatakan konsisten akan berada di barisan perubahan, tetap konsisten akan mendukung Anies. Itu dalam pembicaraan informal tentunya dari PKS, karena mereka juga berpikir ulang, seandainya tawaran itu diterima, kita tidak tahu daerah lain, tapi kalau di Jakarta ini masyarakatnya itu masyarakat penghukum. Jadi kalau kita ingat 2004 itu PKS nomor 1 di Jakarta. Lalu dihukum karena ada berbagai kasus. Muncullah kemudian PDIP. Lalu setelah PDIP itu bahkan PDIP bisa 2 kali. 2 kali karena ada cara-cara yang kan agak beda cara pemilihannya juga waktu 2004 dengan PDIP. Sekarang PDIP yang dihukum. Turun kursinya. Kan? PKS lagi yang naik. Yang paling ekstrim hukuman dari warga Jakarta kepada partai adalah kepada P3. Hanya disisakan 1 kursi untuk mereka. Padahal secara DNA ya, untuk warga Jakarta yang seumur saya sampai yang umur 50-an, kalau saya mengambil analogi yang memudahkan aja. Kalau dia ngajinya dilanggar, mainnya di masjid, bisa saya pastikan 99,9% adalah warga P3. Itu dulu? Iya, di Jakarta. Artinya bahwa mereka itu punya akar yang kuat di Jakarta. Gitu. Lalu, kenapa ini terjadi? Yang paling fatal adalah pertama mereka tidak merawat konstituen yang muda, yang di bawah generasi saya. Itu yang paling fatal adalah itu, tidak merawat itu. Yang lebih fatalnya lagi, mereka dukung Ahok. Lalu dalam Pileg 2019 mereka dihukum. Nah, tentu saja PKS tidak mau mengalami itu. Betul. PKS pasti berhitung. Pasti paham ya. Pasti paham gitu loh, karena warga Jakarta itu tidak semudah di daerah lain untuk dikelola dengan isu ini 5 tahun, nanti 5 tahun kemudian akan lupa. Enggak begitu. Warga Jakarta ini well informed ya. Well informed, dan mereka menyimpan informasi itu. Dan mereka tuh paham dinamika pro kontra dan sebagainya. Artinya di Jakarta, di daerah-daerah lain ketika sembako itu menjadi faktor penentu ya, kemarin Bang di Pilpres, di Jakarta ini nggak terlalu. Tidak terlalu bahkan kalau minus suara luar negeri, Anies itu menang 300 ribuan suara. Tapi begitu suara luar negeri masuk, Anies kalah kurang lebih sekitar 38.000 suara. Jadi tipis sekali. Dan yang saya ketahui dari teman-teman yang berkecimpung di Bawaslu, di KPU, tapi yang sudah mantan menyatakan bahwa suara yang paling mudah dimainkan adalah suara luar negeri. Itu yang mereka katakan ke saya. Jadi istilahnya yang paling empuk, yang paling mudah dimainkan adalah suara luar negeri. Yang kedua, saya bisa pastikan bahwa suara yang kemarin itu tidak murni pilihan warga karena memilih kompetensi. Ada bansos berwarna biru.
Ya, ini dari APBD dong kalau gitu ya kemarin ya, Iya. PLT yang Iya. memberikan bansos. PJ. Ya, Jadi itu bukan murni suara dari warga berdasarkan kompetensi, tidak. ya, Tapi ya, karena bantuan bansos-bansos yang seperti itu, lurahnya turun, apa ya, segala macam, ya, kira-kira ya. gitu. Intimidasi juga itu banyak lah. Dan juga. kalau yang ini tanda kutip informasinya, saya spekulatif kalau ini. Sebenarnya Anies di Jakarta ditargetkan hanya mendapat 25%. Oke. Ini ada informasi lagi ya yang memang Sebagaimana Ganjar di Jawa Tengah itu hanya mendapat 7. Tapi di Jakarta kita gagal karena kita meyakini target kita di atas 50 Anies. Betul. Mereka targetnya Anies hanya 25, ingin dipermalukan. Mereka gagal, kita pun gagal. Kita gagal mencapai 50, mereka gagal membuat kita jadi 25. Tapi intinya Anies tetap berada di suara yang relatif tinggi lah. Dan kalau beda 38.000 suara itu ya relatif masih sama sebenarnya. Oke. Artinya dengan situasi warga masyarakat Jakarta yang relatif pendidikannya tinggi, informasi juga banyak, mereka juga rasional, cukup rasional ya. Dengan voters karakteristiknya yang seperti itu, jika partai-partai yang pendukung perubahan ini, PKS, Nasdem, ya, ini pilihannya itu tidak sesuai dengan aspirasi dari akar rumput, ini mereka pasti akan dihukum ya, Bang? 5 tahun ke depan akan 5 dihukum. tahun ke depan, ya. 5 tahun ke depan akan dihukum. Jadi kita lihat saja ini nanti partai-partai ini seperti apa. Dan justru yang menarik tadi kata Bang Kis adalah yang PDIP malah kemudian juga mempertimbangkan secara serius ya dengan mengusung Anies Baswedan menjadi satu-satunya calon. Nah, ini Bang, terhadap warga-warga yang ini kan tahun 2017 nih antara PDIP yang mendukung Ahok Jarot waktu itu dan di sisi lain partai-partai yang mendukung Anies Baswedan ini kan konfliknya kuat sekali ya. Nah, ini Bang Kes nih pesan nih buat warga nih yang kira-kira nih masih gamang. Kok jika Anies Baswedan ini didukung PDIP ini apa nih Bang? Nggak ada masalah ya. Jadi konflik itu didengung-dengungkan di medsos. Ya, Di Jakarta itu nggak pernah ada masalah dengan warganya sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Itu bahkan sudah ada penelitian dari Universitas Singapura, si teman kita Prof. Sulfikar itu, kohesi sosial di Jakarta itu kuat sekali. Jadi yang konflik itu sebenarnya di elit aja. Itu satu. Yang kedua, misalkan Anies didukung oleh PKS, PKB, Nasdem dan PDIP, bagus sekali. Dan itu tidak resisten. Kalau itu dukungan semacam itu nggak resisten untuk Anies. Gitu. Yang resisten adalah kalau Anies didukung oleh PSI. Itu resisten. Gitu. Nah, kalau dalam konteks PDIP ya bagus. Karena PDIP juga segaris nih selama ini dengan Anies Baswedan sebenarnya ya. Sama-sama pro wong cilik ya kelihatannya ya Bang. Kalau Mbak Tatak perhatikan ya narasi-narasi Anies dari masa dia sebelum rektor sampai dia rektor, dia menteri, sampai dia gubernur, sampai hari ini. Adakah yang bertentangan secara diametral dengan PDIP? Kerakyatan sama, nasionalisme sama. Bahkan semua dia ini pelaku dari nasionalisme itu dalam konteks karya. Dia menggagas yang namanya Indonesia Mengajar. Betul ya. Bagaimana mencerdaskan bangsa lewat anak-anak muda dengan kapasitasnya, dia kirim ke tempat-tempat yang sulit untuk menjadi pengajar selama setahun. PDIP ketika awal mendukung Jokowi muda waktu itu juga karena aspek kerakyatan, wong cilik, sederhana dan sebagainya ya. Sebenarnya justru Anies Baswedan ini juga jalannya adalah Jokowi muda yang awal-awal kan? Enggak lah, beda lah. Beda ya Bang? Beda. Mana Bang? Anies itu jalannya itu dia ketika dia sebelum
jadi pejabat publik, dia sudah mendapat 7 penghargaan dunia. Ya. Lalu dia rektor, dia menggagas Indonesia Mengajar dan lain-lain gitu kan ya. Konkret. Jokowi itu jalannya dengan SMK bodong. Ya benar-benar. 6.000 katanya yang saya pesan waktu itu. Jadi pada saat itu ramai di Solo dengan produk SMK, lalu dibuatlah seolah-olah dia menjadi wali kota yang sangat luar biasa. Ya. Lalu ditariklah ke Jakarta dengan pencitraan yang juga luar biasa. Jadi itu hanya framing media saja gitu loh. Tapi kapasitasnya dia tidak seperti apa yang diberitakan selama ini. Gitu. Jadi beda. Saya rasa cara yang dilakukan Anies dengan yang dilakukan Jokowi. Anies itu konkret. Ya, substantif. Nah, Jokowi itu lebih kepada bagaimana membangun branding dirinya. Kalau yang kayak gitu emang dia jagonya. Jago dan dia tidak punya rasa malu untuk berbohong di depan publik. Artinya sebenarnya mungkin anak saya tidak akan terjun ke politik. Anak saya lebih suka dagang martabak. Ternyata MK-nya dirubah. Ya, artinya sebenarnya di sini juga PDIP yang Partai Wong Cilik yang dia senang dengan citra kerakyatan dan sederhana dan sebagainya. Ini ternyata kecele juga ya Bang ya. Dalam bahasa Jawa itu kan kecele gitu. Ya. Loh kok enggak ternyata gitu. Sebenarnya gini Mbak. Jadi saya tahunya belakangan ya. Ada yang sama antara pendapat saya dengan Pak TK. Jadi saya berdengarnya itu belakangan ketika Bang Pandana Baban cerita di sebuah podcast bahwa ketika Pak Taufik Kemas minta untuk mendukung Pak Jokowi, Pak Taufik tidak mau. Alasannya apa? Lihat matanya itu kayaknya, seperti harus kekuasaan. Itu Pak Taufik Kemas. Saya ketika 2012 kan Pilgub DKI, sebel saya dengan Pak Fokke itu. Tapi ketika putaran 2, karena kan waktu putaran pertama ada Pak Jokowi, Pak Fokke, Pak Faisal Basri, lalu ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada satu lagi saya lupa yang wakilnya Ariza, malah saya ingat wakilnya malah itu. Putaran pertamanya itu saya pilih Faisal Basri. Keluarga saya, anak-anak saya pilih Hidayat Nur Wahid. Putaran kedua tinggal Jokowi dengan Fokke. Saya dengan sepenuh kesebelan saya pilih Fokke. Anak saya, kenapa Karena anak saya semua milihnya Jokowi aja. Saya nggak percaya dengan matanya. Jadi dari 2012 saya sudah curiga, tapi tidak punya alasan. Gimana? Ketika dia menjadi presiden belum sampai setahun saya sudah dapat. Ketika konflik KPK dengan polisi, Bambang Wijayanto ditangkap di tengah jalan, Abraham Samad juga dikerjain. Dia tidak lakukan sebagai dia presiden, dia biarkan itu terjadi, dianya keluar negeri. Ya. Seolah-olah nggak ada kaitannya ya. Seolah-olah tidak ada keberpihakan juga artinya. Ya, jadi memang ini menarik sekali Bang, konteks Pilkada DKI ini, di mana warga ini berbondong-bondong ingin mendukung Anies Baswedan dan Anies Baswedan juga akhirnya menyatakan kesediaannya. Hanya saja nih kita lihat ini Bang, partai-partai ini Bang, apakah konsisten atau tidak konsisten ya untuk mendukung Anies Baswedan di tengah segala rayuan, godaan, jabatan, uang dan sebagainya, intimidasi tentu saja gitu. Nah teman-teman kita lihat nanti Agustus ini Bang, penetapannya. Kita lihat nanti apakah Agustus Pak Anies Baswedan bisa mendapatkan tiket partai politik ataukah tidak. Tapi yang saya suka ini Bang, apapun sebenarnya kesulitannya, kita itu tetap harus berjuang mengatasinya, kan gitu ya. Jadi Anies Baswedan sudah menyatakan tekad dia akan berjuang melindungi warga Jakarta sesuai permintaan mereka, dan juga ini bukan masalah hasil ini Bang, tapi masalah bahwa perjuangan ini harus dimulai. Ini yang saya suka ini Bang sebenarnya dengan Anies Baswedan maju ini Bang. Ya, jadi sekali lagi nih terima kasih Bang Ges Khalifah atas waktunya. Teman-teman nanti kita akan jumpa lagi di obrolan berikutnya yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.